Kamu bebas menentukan rencana-rencana yang akan kamu tindak lanjuti tanpa meminta. Jangan pernah menjadikan 2 kepala atau 3 kepala menjadi satu. Biarlah kepala itu menjadi sebanyak demi terjalinnya harmonisasi kehidupan-kehidupan di dunia ini. Dan semua atas Bismillah, hai rekan-rekan semua, kembali lagi dalam video story yang berjudul Nekat Bisnis. Kali ini kita akan membahas materi bisnis sendirian atau berbisnis seorang diri. Menjalani kesendirian dalam kehidupan merupakan pilihan dari masing-masing kita. Begitupun dalam berbisnis, kamu sangat berhak melakukan bisnis sendirian. Terlebih, baru-baru ini pemerintah Indonesia mendukungnya dengan mengizinkannya perusahaan perorangan atau yang dikenal dengan PT perorangan. Perizinan tersebut merupakan solusi bagi kamu yang ingin membangun bisnis yang ideal sendirian. Karena perseroan perorangan atau PT perorangan dapat didirikan dengan seorang diri saja. Pada 2 video ke belakang, pembahasannya ialah tentang team building atau membangun tim dalam berbisnis. Di sini kita masih terus membahas team building. Karena memang membangun tim dalam berbisnis tidaklah mudah. Di sisi video ini, kita akan melihat dari perspektif rasa sadar diri sendiri pada setiap partner bisnis. Kami juga masih ingin membahas kesulitan dalam membangun bisnis bersama. Karena masih ada beberapa faktor yang belum terungkap pada pembahasan sebelumnya. Jika berpartner dalam bisnis dianalogikan seperti menikah, maka jika kamu menjalankan bisnis sendiri, tidak tepat jika dianalogikan sebagai jomblo akut. Karena menjalankan bisnis sendirian atau menjalankan bisnis bersama adalah pilihan dari hak prerogatif dari masing-masing pebisnis. Semua pilihan punya konsekuensi dan kedua pilihan tersebut juga punya kelebihan dan juga kekurangan. Yang menyamakan ialah kedua pilihan tersebut sama-sama baik. Lalu pada video ini juga akan menceritakan lebih mendalam tentang membangun bisnis sendiri. Kendala-kendala apa saja yang mungkin akan kamu hadapi jika kamu membangun bisnis sendirian. Juga pastinya ada kemudahan-kemudahan yang akan kamu rasakan jika kamu membangun bisnis sendirian. Ini semua berbasis cerita dari pengalaman kami saat membangun bisnis sendirian. Akan ada banyak pembelajaran-pembelajaran bagi bekalmu dalam membangun bisnismu. Karena semua yang kami ceritakan bersumber juga dari banyak cerita teman seperjuangan kami. Juga sekaligus kisah dari guru-guru kami. Silahkan ikuti sampai selesai karena pembahasan kali ini akan dibahas secara ringan dan sederhana. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Hidup adalah pilihan. Berbisnis merupakan pilihan dalam menjalani dan mengisi kehidupanmu. Karena sejatinya, kehidupan kita ini adalah antara pilihan-pilihan yang terhampar di hadapan kita. Seperti memilih agama, lalu memilih berkepribadian seperti apa, kemudian memilih antara berbisnis atau menjadi profesional dalam menggapai kesuksesan. Dan masih banyak lagi pilihan-pilihan lain dalam kehidupan ini. Semua pilihan tersebut bebas kamu pilih sesukamu. Karena itu hak kamu. Saran kami, sebelum kamu memilih, pastikan kamu telah memahami apa-apa yang menjadi konsekuensi dari pilihanmu itu. Jika kamu beranggapan tidak semua dalam hidup itu dapat memilih, kami membenarkan pernyataan tersebut. Karena ada hak-hak Tuhan semesta alam yang menentukan makhluknya sesuai dengan kebijaksanaannya. Misalnya, kamu tidak bisa memilih dilahirkan dari orang tua yang mana. Dan kamu juga hanya bisa menerima di lingkungan lokasi mana kamu dilahirkan. Yang perlu kita imani adalah semua yang ditetapkan oleh Tuhan semesta alam merupakan kebijaksanaannya demi terjalinnya harmonisasi kehidupan-kehidupan di dunia ini, dan semua atas kasih sayangnya. Kita semua sebagai hambanya diberikan kekuatan dan kebebasan untuk berikhtiar memilih apa-apa yang menjadi pilihan dalam menjalankan hidup, termaksud memilih berbisnis sendirian dalam mengisi kehidupan ini. Menurut kami, berbisnis sendirian itu banyak sekali kelebihannya. Di antara kelebihannya, kamu bisa sangat idealis dalam berbisnis. Jika ini bisnis pertamamu, maka kami sangat menyarankan untuk kamu membangun bisnis sendirian. Jika kamu sudah pebisnis kawakan atau banyak pengalaman
pengalaman bisnisnya, kami berasumsi jika kamu memilih merintis bisnis barumu ini sendirian, disebabkan oleh kejenuhanmu dalam menjalankan bisnis berkelompok. Bisnis sendirian dalam konteks ini bukan berarti kamu benar-benar sendirian dalam menjalankan bisnismu. Karena bisnis harus punya tim untuk mengoperasikannya. Jika anggota tim itu tidak kamu hiring atau kamu pekerjakan, maka ia akan menjadi mitra perkongsian bisnismu. Dan itu yang kami maksudkan partner bisnis atau membangun bisnis bersama di awal. Berbisnis sendirian ialah kamu menjadi pemimpin seutuhnya dalam bisnismu tersebut. Kamu bebas menentukan rencana-rencana yang akan kamu tindak lanjuti tanpa meminta pendapat partner bisnis. Dan semua yang terjadi atas dampak dari apa-apa yang kamu putuskan adalah tanggung jawabmu sendiri. Apabila bisnismu merugi, itu menjadi tanggung jawabmu sendiri. Kamu harus memperbaikinya sendiri. Lalu kemudian jika bisnismu untung besar, kamu bebas menikmati keuntunganmu itu. Karena itu menjadi milikmu seutuhnya. Terlepas dari untung dan rugi secara materi, ada proses yang perlu dijalankan dalam berbisnis. Jika kamu memilih membangun bisnis sendirian, maka kamu harus mempersiapkan mentalmu. Kuatkanlah mentalmu, karena memulai bisnis dengan seorang diri itu sangatlah melelahkan. Kamu benar-benar harus menjadi Superman atau manusia super yang mampu mengerjakan dan menyelesaikan semuanya sendirian di awal. Bisa jadi jam kerjamu sampai dengan 12 jam atau bahkan 18 jam dalam sehari tanpa libur atau 7 hari kerja dalam sepekan. Bahkan hari Sabtu dan Ahad kamu mesti masuk. Juga bahkan tanggal merah pun bisa jadi kamu harus masuk. Kamu hanya bertemankan dirimu sendiri seorang dalam berdiskusi untuk memutuskan suatu pilihan dalam bisnismu. Jika memilih bisnis sendirian, maka tingkat stres pasti tinggi. Inilah yang harus dikontrol dan ditanggulangi. Caranya dengan meningkatkan dan menebalkan sabarmu. Melatih keterampilan dalam sabar hingga menjadi bijaksana memerlukan ilmu dan waktu yang panjang. Sangat jarang kami lihat dan rasakan seorang dengan usia muda sudah menjadi orang yang bijaksana. Menurut kami, kebijaksanaan itu ditempa dan diukir oleh kehidupan yang dijalani dan banyaknya keilmuan yang dipahaminya. Sebagai pebisnis, kamu haruslah berencana menjadi orang yang bijaksana. Oleh karenanya, kami menganggap berbisnis ialah latihan menjadi orang bijaksana. Sebab dalam berbisnis, kamu akan banyak sekali menjumpai berbagai macam karakteristik orang sebagai lawan interaksimu. Sabarlah dalam menghadapi orang-orang tersebut, agar itu bisa menjadi ilmu yang dapat kamu pelajari juga dapat kamu ajarkan kepada orang lain. Perlu kami ingatkan kembali, tidak semua orang itu baik. Semua yang terjadi merupakan akibat dari faktor-faktor yang melatar belakanginya. Berikanlah toleransi kepada mereka. Terima dan cernalah dari semua yang mereka berikan kepadamu. Agar itu bisa menjadi pembelajaran bagi dirimu sendiri. Dan juga kamu bisa menceritakannya di kemudian hari sebagai pembelajaran. Cara menilai seseorang, dalam pandangan kami itu sangatlah mudah sekali. Sebab karakter itu bisa tercemir saat pertama kali bertemu. Kamu dapat melihat karakteristik seseorang dengan cepat, dengan cara melihat latar belakangnya atau status sosialnya. Jika usianya sebaya denganmu, perhatikanlah orang tersebut sudah menikah atau belum. Orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah sangatlah berbeda sekali. Terlebih jika sudah lama usia pernikahannya dan memiliki anak. Menikah merupakan gerbang awal bagi seseorang untuk berkomitmen dalam kehidupannya. Menikah juga menjadi pembelajaran pertama dan utama dalam melatih kesabaran dan kebijaksanaan. Dalam menikah, baik itu seorang istri atau suami, semua memiliki porsi yang sama dalam prinsip berkomitmen menjalani kehidupan bersama ke depannya. Membangun bisnis bersama itu lebih baik, karena banyak tenaga dan pikiran yang saling membantu. Bergotong royong membangun dalam kebersamaan merupakan budaya kita. Jadi lebih baik kita membangun bisnis bersama. Pernyataan tersebut tidaklah sepenuhnya salah, malah bisa jadi sangat betul sekali. Yang seringkali menjadi masalah dalam membangun bisnis bersama ialah karakteristik partnermu. Ini yang akan kami tekankan. Sortirlah secara mendalam dan menyeluruh siapa-siapa yang akan menjadi partnermu dalam berbisnis. Seberapa lama perkenalanmu dengan seorang tidak bisa menjadi tolak ukur bahwasanya ia dapat menjadi rekan bisnismu. Cobalah kamu uji rekan bisnismu itu dengan bermuamalah dengannya. Pinjam uangnya atau berikan uangmu padanya. Gotong royong dalam membangun bisnis tidaklah sama dengan gotong royong membangun jembatan atau fasilitas umum lainnya. Karena membangun bisnis itu tujuannya ialah mencari keuntungan. Oleh karenanya,
Kehati-hatian dalam memilih partner sangatlah kami sarankan. Bahkan, jika seorang yang kamu uji sebelumnya itu lulus dalam ujian bermuamalah tadi, dan kamu pilih menjadi rekan bisnismu, belum tentu itu akan menjamin bisnismu berjalan mulus tanpa kemungkinan pecah kongsi. Karena karakter seseorang terus berkembang, dan juga berubah-ubah dari waktu ke waktu. Terlebih jika partnermu berusia di bawah 30 tahun, dan belum menikah, juga mempunyai anak. Mengapa menikah menjadi tolak ukur? Berbisnis itu sama dengan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang bertujuan membangun ke depannya. Baik kegiatan membangun masa depan diri sendiri ataupun membangun masa depan organisasi bisnisnya. Menikah menjadi tolak ukur karena setiap individu yang memutuskan untuk menikah pastinya ia sudah mau berkomitmen bertanggung jawab. Walaupun individu tersebut belum mampu bertanggung jawab dengan baik. Terlebih saat pernikahan tersebut sudah melahirkan anak. Pastinya komitmen masing-masing individu yang menikah itu akan semakin dewasa dan berkembang. Dan masih banyak alasan psikologis lainnya pada orang yang sudah menikah. Walaupun semua itu kembali lagi pada karakteristik pribadi masing-masing. Karena setelah menikah bisa saja bercerai karena alasan-alasan yang syar'i ataupun yang tidak syar'i. Dan pada bisnis ada juga pilihan pecah kongsi. Selalu buatlah perjanjian dengan mitra bisnis yang baik untuk saling mengikat dan bertanggung jawab dari setiap partner bisnis. Buatlah pintu darurat. Sebagaimana perceraian, ialah pintu darurat dalam pernikahan. Dalam membangun bisnis bersama, jangan pernah menjadikan 2 kepala atau 3 kepala menjadi satu. Biarlah kepala itu menjadi sebanyak partner bisnismu. Karena setiap kepala memiliki pemikiran yang berbeda untuk memecahkan masalah yang ada dalam bisnis. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Menurutmu, apa ada yang perlu ditambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Saya Habib Muazim, sampai jumpa kembali dalam cerita selanjutnya. Insyaallah.